Audiens TVMG, hari ini saya berbincang hangat dengan Pak Yudianta, Medio and Simbolo. Langsung saja tanpa membuang waktu lebih lama, bisa diceritakan Pak, kenapa Bapak memilih terjun untuk menjadi lawyers? Apakah mungkin di lingkungan sekitar itu ada role model Bapak Pak? Ya, makasih Mbak Dia. Kalau dibilang role model ya, mungkin cita-cita awal saya waktu mulai dari SD sampai dengan SMA, itu saya mungkin lebih ke arah sebagai dokter. Oh, dokter. Karena waktu itu berpikir bahwa dokter itu adalah profesi yang mulia, menolong sesama orang. Dan waktu itu saya berkeinginan kalau orang tua saya sakit, itu akan menjadi saya bisa membantu, menolong. Nah, namun seiring berjalannya waktu, dan sebenarnya ini juga challenging daripada almarhum ayah saya. Waktu itu beliau pernah kuliah Fakultas Hukum di Medan, tapi waktu itu berpindah ke arah Fakultas Ekonomi, dan disitulah saya memutuskan untuk menjadi seorang profesional lawyer dengan memasuki Fakultas Hukum. Cuman ya memang waktu saya lulus Fakultas Hukum 4, orang tua saya mengatakan, kamu mau jadi apa? Kalau cuma sarjana hukum, banyak sarjana hukum yang ada di luar. Nah, disitulah tantangan saya bagaimana menciptakan sarjana hukum yang plus. Seperti itu yang mungkin saya sampaikan. Kenapa role model itu sebagai salah satu tujuan saya menjadi memasuki fakultas hukum. Pak, sebagai seorang lawyers ya Pak, menurut Bapak kualitas atau standar yang harus dimiliki lawyers itu seperti apa sih Pak? Kalau bicara standar itu artinya mungkin setiap orang itu punya kualitas yang harus, selain memiliki teori hukum dan pengetahuan hukum ya, dia juga harus punya passion. Passion itu artinya kalau orang udah mencintai masalah hukum, tentunya dia akan berusaha untuk menjadi perfect dalam masalah hukum yang akan, atau produk hukum yang akan dia hasilkan. Nah, kembali mengenai itu adalah kualitasnya adalah seperti seorang sarjana hukum itu harus memahami teori hukum yang disiplin, integriti, dan kedua adalah dia harus bisa memiliki keterampilan negosiasi. Oh iya, negosiasi penting. Dan bagaimana keseimbangan emosional itu juga harus dipunyai oleh seorang lawyer. Karena kalau kita sebagai lawyer, kita mungkin kalau ada orangnya seorang Batak nih, kalau saya mungkin orang Batak ya, mungkin temperamennya lebih ini ya, lebih bahasanya selalu kencang. Nah, disinilah saya harus karakternya. Disinilah saya menciptakan keseimbangan emosional. Terus bagaimana saya berusaha juga untuk menjadi seorang lawyer yang memiliki keterampilan yang dipunyai oleh lawyer pada umumnya. Di profil Bapak sempat bergabung di IBRA, terus kemudian mendirikan law firm ini ya Pak. Terus ada beberapa bidang di sini. Itu boleh diceritakan nggak Pak? Mungkin di highlight kenapa Bapak mendirikan law firm ini. Terus apakah bidang-bidang yang ada di sini sengaja dipilih atau bagaimana? Nah, awalnya itu adalah saya itu pernah bekerja di salah satu kantor hukum ya, yang cukup ternama. Mungkin saya sebut aja itu adalah sahabat saya, dan mungkin saya belajar leadership dari beliau, yaitu Pak Ari Zulfikar dari kantor hukum Ari Zulfikar & Partner. Nah, sebelum mendirikan kantor hukum tersebut, saya pernah bekerja di tempat SMP kurang lebih 1 tahun ya. Nah, di situ saya belajar banyak bagaimana menjadi seorang lawyer, dan disitulah saya berusaha untuk memahami ilmu hukum itu dari semua bidang yang ada. Nah, dari semua bidang yang ada itu memang kita lebih ke arah general ini ya, legal konsultan ya. Ada di sini ada corporate, ada litigasi, dan bahkan juga SPA. Nah, di semua bidang ini ada partner in charge-nya dan lawyer-lawyer yang memang expertnya di bidang tersebut. Pak, apa filosofi hidup Bapak Pak dalam berkarir Pak? Dalam berkarir ataupun dalam kondisi terkait dengan hukum, saya selalu memegang filsafat bahwa semboyan seperti bahasa Latinnya ignorantia iuris nocet, artinya ketidakpahaman suatu masalah hukum adalah suatu kecelakaan.
Bisa diceritakan juga Pak kesuksesan Bapak dalam menangani suatu kasus dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Cara menghadapi untuk masalah kasus itu pertama saya preparationnya ya. Preparationnya itu saya harus lakukan. Di sini saya akan melakukan riset terhadap kasus yang ada. Kita harus mengetahui isu-isunya apa, terus kita kaitkan dengan namanya regulationnya, aturannya. Setelah itu kita analisa, dan disinilah kita akan menghasilkan conclusionnya. Nah, kalau masalah tersebut memang persentasenya 50-50, kita juga harus berani menyampaikan kepada klien bahwa possibility-nya. Nah, kalau perkara ini dibawa ke court misalnya ya, saya akan mengutamakan namanya jangan dibawa ke court dulu, tapi kita menyelesaikannya dalam bentuk out of court settlement. Penyelesaian di luar pengadilan itu adalah suatu hal yang sering kita lakukan, sehingga masalah itu tidak harus sampai kepada pengadilan. Di sini adalah win-win solution. Nah, kembali tadi saya bilang bahwa win-win solution ini perlu namanya negosiasi, keterampilan negosiasi. Bagaimana poin-poin kita sampaikan kepada pihak yang kita lakukan negosiasi, sehingga timbullah nanti suatu kesepakatan para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara damai. Nah, itu sebagian besar daripada masalah court proceeding yang saya bisa selesaikan di luar jalur pengadilan. Pak, Bapak juga pernah mendapatkan penghargaan ya Pak, ini baru ya dari World Bank Group ya Pak, itu bisa diceritakan Pak? Iya, jadi kalau bicara mengenai World Bank ini, kebetulan kita itu mulai 4 tahun terakhir ya, sampai juga mungkin tahun 2019 ini kita selalu ikut memberikan sumbangsi sebagai kontributor. Nah, dari situ kita akan diberikan certificate of appreciation. Jadi terkait dengan masalah apa yang akan kita berikan. Nah, terakhir itu bicara mengenai masalah real estate. Baik Pak. Pak, kalau misal dalam ini Bapak pernah nggak Pak gagal gitu dalam menangani suatu kasus Pak? Kalau namanya gagal itu pasti setiap orang akan ada kegagalan. Tapi bagaimana kita memaknai atau menyikapi daripada kegagalan tersebut? Bagi saya kegagalan itu adalah peluang untuk menghasilkan suatu kesuksesan yang ada. Saya ingat waktu itu ada Thomas Alva Edison. Dia selalu gagal, tapi dia apa yang katakan? Tidak ada kegagalan, saya hanya menemukan 10.000 peluang untuk menciptakan suatu terobosan. Pak, kalau misalnya saya lihat di sini karyawan itu termasuk lawyer itu banyaknya generasi muda ya Pak, milenial. Mungkin ada alasannya tersendiri Pak? Alasan saya untuk merekrut ya. Jadi saya hampir sebagian besar karyawan saya itu saya rekrut dari awal ya, fresh graduate. Dan itu tujuannya adalah untuk membentuk sikap mereka bagaimana memahami hukum ini lebih ke depannya. Jadi mereka saya ajarkan mulai daripada leadership, bagaimana mengenai substance kepada hukum itu, dan ke depannya saya berusaha juga kalau memang dia memiliki pengetahuan yang bagus, ada beberapa lawyer saya yang juga sudah membuka kantor hukum sendiri. Nah, disinilah alasan saya memang dengan rekrut yang baru ini akan saya mungkin bahasa ekstrimnya indoktrinasi bagaimana sebenarnya masalah hukum itu penyelesaiannya itu yang terbaik. Dan satu hal lagi bahwa kita ini adalah anti bribery and corruption. Betul Pak, kalau misalnya pola leadership yang Bapak terapkan di sini seperti apa Pak? Ya mungkin kalau bicara leadership itu saya menganggap bahwa karyawan saya ini bagian daripada keluarga saya. Ya, saya sebagai seorang ayah atau bapak yang disinilah saya memberikan pedoman bagi mereka bagaimana perilaku yang baik, terus juga itu bagaimana ada masalah bisa diselesaikan baik. Kalau ada halangan, disinilah kita akan berdiskusi, saling rembuk dan menyelesaikan masalah itu. Karena saya ingin melihat bahwa produk dari sembilan partner itu bukan produk daripada individual, tapi produk hasil dari kerjasama semua tim. Sehingga tiap orang itu mempunyai, kalau dia memang mau maju, mari bersama-sama kita bekerja dengan profesional, no
tidak ada politik kantor di sini ya. Nah di situ, dan yang kedua adalah harapannya ke depan mereka ini bisa mandiri juga. Iya, sampai ada yang tadi Bapak sebutkan tadi, sampai ngebuka law firm sendiri ya Pak? Law firm sendiri. Keren gitu Pak? Iya, itu yang saya canangkan mulai dari pada saat yang awal ini ya, merekrut mereka. Pak, sebagai the professional lawyer ya Pak, bagaimana Bapak memandang wajah hukum di Indonesia saat ini Pak? Mungkinkah ada kekurangan dan masukan dari Bapak itu seperti apa Pak? Kalau bicara mengenai kondisi atau saat ini ya, mengenai hukum ini, hukum itu mungkin tidak jauh daripada, mungkin saya pernah kutip itu pendapat Friedman Lawrence ya. Lawrence Friedman itu ada namanya legal culture, legal substance, dan legal structure. Nah di sini kaitannya dengan proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, kalau aturan itu dibuat secara baik, maka akan menghasilkan produk yang baik. Nah, ke depannya mungkin penegakan hukum kita ini yang memang belum secara maksimal ya. Nah, di sini mungkin kita ada tahu istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Iya, betul. Nah, itu yang harus kita lakukan, bahwa sebagai profesional lawyer kita harus meyakinkan bahwa semua orang itu berhak mendapat hak-haknya dan perlindungan yang tujuannya adalah kepastian hukum dan keadilan. Seperti itu Mbak Gia. Pak, Bapak itu mayoritasnya tuh berarti lebih banyak waktu di sini ya Pak? Kalau boleh tahu berapa jam Bapak bisa bekerja gitu di sini? Saya itu bekerja mulai dari jam 9 ke jam 10, dan kadang-kadang saya pulang itu jam 10 malam ataupun jam 11 ya, tergantung. Ya, di sini karena saya menikmati ya, mungkin karena hukum itu bagi saya adalah udah passion gitu. Passion. Jadi semakin banyak inquiry atau pertanyaan dari klien itu membuat saya lebih tertantang dan ingin lebih tahu lagi masalah apanya betul, yang harus kita selesaikan. Begitu kita menyelesaikannya dengan baik, ada hal yang mungkin tak ternilai dengan uang ya, kepuasan bagi kita. Apalagi kalau klien sampai mengucapkan terima kasih gitu ya Pak ya. Pak, terus kalau misalnya begitu, gimana caranya biar work-life balance Pak? Ya, dalam hal ini ya relaksasi ya, relaksasi ataupun bagaimana kita supaya dengan stres. Biasanya sih saya suka kalau lagi kerjaan lagi menumpuk sambil bekerja saya suka mendengarkan lagu-lagu. Lagu apa tuh Pak yang Bapak suka? Ya, lagu-lagu yang mungkin ya lebih ke arah pop rock ya. Oh, pop rock. Tapi mungkin ya itu tergantung kondisi juga. Kadang-kadang yang pingin jazz seperti itu. Nah, selain itu di tempat saya ini karena mungkin anak-anaknya milenial dan syarat mungkin juga lawyer-lawyernya begitu saya interview, kamu bisa nyanyi nggak? Nah itu sebagian besar mereka jago nyanyi, dan biasanya saya dalam ya 2 bulan atau sebulan itu kadang-kadang bersama-sama lawyer saya kita karaoke bersama. Nah di sinilah mungkin tercipta harmonisasi ya. Jadi kita tinggalkan dulu pekerjaan, kita bernyanyi bersama, dan ya olahraga juga pernah kita secara bersama-sama. Apa sih arti keluarga bagi Bapak, maupun keluarga di sini maupun keluarga inti yang Bapak sebutkan tadi Pak? Nah, keluarga saya itu ya, itu sangat berarti dalam karir saya. Karena di sini bagi saya keluarga itu tidak hanya memberikan semangat pada saya untuk lebih maju. Yang kedua adalah bahwa keluarga itu adalah sebagai impian bagi saya untuk memberikan hal-hal yang terbaik ya. Nah bagi saya keluarga itu, saya mungkin lebih luas ya, keluarga itu selain ayah, ibu, anak, orang yang tinggal dalam suatu tempat tinggal. Nah di sini juga saya menganggap bahwa semua karyawan saya ini adalah keluarga saya. Ya mungkin contoh kecilnya ya, pada saat misalnya salah satu orang karyawan saya
berulang tahun, kita rayakan bersama-sama, kita makan bersama-sama, kita berikan hadiah kepada yang berulang tahun. Jadi yang ulang tahun di sini nggak mengeluarkan duit sama sekali, malah ditraktir ya. Malah ditraktir. Asik Seperti ya. itu. Dan kadang-kadang nanyakan juga maunya apa gitu. Asik banget. Seperti yang saya coba terapkan. Jadi selain itu mungkin di sini ada prinsip dasar ya, mungkin keluarga itu ya sebagai bagaimana kita bisa mencurahkan pikiran kita, terus prinsip dalam pemberian akhlak juga ya, dan juga prinsip mungkin ya bagaimana menyayangi sesama seseorang itu. Mungkin istilahnya itu memanusiakan manusia. Ya. Jadi bagaimana menghargai, menghormati, dan memberikan rasa sayang kepada tiap manusia itu, maka insya Allah ya mungkin semuanya akan berjalan dengan baik ke depan. Baik Pak. Pak, ada lagi kah obsesi Bapak baik sebagai lawyer maupun pribadi itu yang akan Bapak kejar atau harus Bapak wujudkan gitu Pak? Obsesi secara pribadi sebagai lawyer udah nih, tapi mungkin obsesi orang itu kan kembali pada impiannya ya. Ya, saya mungkin lebih kedepannya pingin obsesi itu mungkin pingin menjadi dosen. Oh, dosen? Ataupun pingin mentransfer ilmu saya, ya mau nggak mau saya punya obsesi untuk sekolah lagi nih, ngambil S3, seperti itu. Nah selain itu ya obsesi itu ya seperti menjadi pengusaha yang sukses, karena mungkin lawyer itu mungkin lebih ke arah passion, dan mungkin kedepannya juga ada namanya lawyer entrepreneur gitu kan. Nah itu yang supaya saya ciptakan obsesi-obsesi yang ada. Jadi kembali obsesi itu impian kan, dreams kita ke depannya. Insya Allah kalau kita tekun dengan giat dan punya motivasi, apa yang kita wujudkan itu akan tercapai. Kalau legacy yang akan Bapak berikan Pak di bidang hukum ini apa Pak? Legacy itu lebih ke arah ini ya, bagaimana sifat kepemimpinan yang diturunkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Untuk menjadi lawyer itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Makanya lawyer itu disebut juga officium nobile ya, profesi yang mulia. Sama mungkin seperti dokter juga, profesi yang mulia. Guru. Iya, guru. Nah, bagi lawyer-lawyer yang ada itu diharapkan pertama punya passion, integrity, terus jangan mudah menyerah, dan harus confident. Karena saya berprinsip, kalau kita confident, 50% dari pekerjaan itu akan sudah di tangan, dan 50% lagi bagaimana bekerja dengan maksimal sehingga hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan keinginan klien. Nah, memang beberapa pekerjaan itu ada seninya ya, bagaimana penanganannya, seperti itu Mbak. Pak, adakah tips bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia hukum Pak sebagai pengacara seperti Bapak Pak? Ya, pertama harus menguasai teori dan hukum itu sendiri ya. Jangan pernah mudah menyerah ya. Terus yang ketiga, carilah ilmu itu, karena begitu kita membaca sesuatu, kita akan ciptakan bahwa banyak hal yang belum kita ketahui. Nah itu prinsip dasar yang harus kita ketahui. Dan ketiga adalah begitu kita diberikan amanat sebagai lawyer, peganglah amanat itu, dan kita nggak boleh namanya mencederai klien ataupun mengkhianati klien. Dan yang keempat, jangan pernah kita bisa menang ataupun menghasilkan suatu keinginan klien itu dengan kita mudah didikte oleh klien. Saya nggak mau didikte oleh klien. Bahkan saya pernah marahin klien karena nggak sesuai dengan prinsip hukum yang ada. Karena kita sebagai lawyer ini kan bersifat mandiri ya. Nah, akhirnya dia sadar, dan saya sampaikan hal tersebut, ya kembali lagi kepada saya, dan disitulah nikmatnya kita sebagai lawyer itu bagaimana kita memberikan pendapat itu secara independen. Bagi saya itu hal-hal yang perlu dikedepankan bagi lawyer-lawyer ya. Passion, kerja keras, dan semua itu bukan bagian yang sudah
layak harus dimiliki seorang lawyer. Pak, Bapak kan udah menjadi lawyer itu udah sangat lama ya Pak. Itu boleh diceritakan nggak? Mungkin ada kisah-kisah menarik yang Bapak alami, atau misalnya Bapak bertemu dengan kasus yang pelik dan gimana caranya Bapak menghadapi itu Pak? Kalau kasus yang cukup menarik dan kompleksitas itu, saya itu pernah mewakili warga negara Sweden ya, Swedia. Nah kebetulan waktu itu memang saya diminta oleh Kedutaan Besar Swedia untuk menangani salah satu warga negaranya. Ya kita sebutkan mungkin nih karena ini ya konfidensial, ya inisialnya AML lah. AML. Nah kasusnya itu adalah terkait dengan tindak pidana di Undang-Undang Penerbangan. Pada saat dia berangkat dari suatu negara ke Indonesia, di tengah udara tersebut, karena dia memiliki penyakit schizophrenia ya, sehingga dia waktu itu panik pada saat ada terjadi namanya turbulensi ya, sehingga tanpa sadar dia memecahkan kaca yang ada dalam pesawat terbang tersebut, dan itu membuat semua panik. Pada saat dia mendarat di Jakarta Soekarno-Hatta, dia diperiksa, ditangkap dan ditahan ya. Nah, saya waktu itu diminta oleh kedutaan untuk mewakili orang Swedia ini. Nah disitulah yang mungkin banyak hal yang saya nikmati ya, tantangan, challenging, bagaimana bisa memberikan ini ya hasil yang memuaskan. Dan pada saat itu saya mulai dari bagaimana menghasilkan evidence, bukti-buktinya bahwa yang bersangkutan memang memiliki penyakit schizophrenia. Terus saya bagaimana menghadirkan seorang pakar di persidangan, bahkan orang tua orang tersebut yang jauh dari luar negeri datang ke Indonesia. Dan pada saat itu saya juga menggunakan pasal yang namanya pasal 44 dalam UHAP itu ya, 44 ayat 1 itu terkait bahwa ada alasan pemaaf terhadap kondisi tersebut. Dan alhamdulillah dengan keyakinan kita dan memproduksi dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang ada, riwayat kesehatannya, sehingga majelis hakim yang mulia memutuskan bahwa meskipun perbuatan itu memang tidak pidana, tapi ada alasan pemaaf, itu yang kenal. Jadi dia dilepaskan. Itu hal yang sangat menarik. Setelah lepas tentu juga bagaimana eksekusi untuk memindahkan yang bersangkutan dari rutan. Waktu itu di rutan Cipinang. Itu juga suatu effort juga ya. Bagaimana pada saat kita membaca putusan kan pada saat itu kan harus dilepaskan. Nah di situ kita juga bagaimana meyakinkan bahwa proses ini terjadi karena memang ini ya memiliki penyakit schizophrenia, dan setelah itu kita juga menghadirkan pihak dari medical ini ya dari sananya, asuransinya, untuk menjemput pihak klien saya ini untuk diterbangkan kembali ke Sweden ya. Nah itu juga suatu perjuangan ya, mulai dari A sampai Z, yaitu kita advise yang mulai dari pada saat pendampingan di kepolisian sampai dengan dia kembali ke negaranya. Itu hal yang menurut saya sangat berkesan bagi saya, di mana hasilnya juga sangat memuaskan. Sebagai seorang lawyer, menurut Bapak apa pencapaian tertinggi Bapak? Kalau bicara pencapaian tertinggi ya, saya itu mungkin kalau melihat bahwa apa yang saya impikan itu sebagian besar sudah terwujud. Mimpi boleh di-highlight Pak? Mimpi yang sebagian besar itu Pak? Waktu awal, mungkin saya ceritakan, waktu awalnya saya itu mungkin dibilang cukup nekat ya. Nekat? Pada waktu keluar dari law firm, zona kenyamanan ya, waktu saya bekerja dengan mentor saya Pak Ari itu ya. Tahun 2005 itu saya bekerja sendiri. Dengan ruangan 2 kali 2 meter kali ya.
Di situ saya bekerja sendiri, mengetik sendiri, sidang sendiri. Ya, waktu itu lebih ke arah virtual office yang saya. Nah, di situ saya punya target 3 tahun saya punya kantor dengan 5 orang karyawan. Nah, jadi menurut pencapaian saya itu ada waktunya, periodenya. Jadi lebih ke arah priorisasi yang akan kita lalui. Nah, sampai saat ini alhamdulillah dengan bantuan dari teman-teman, kolega-kolega yang ada di sini, kita setidak-tidaknya bisa memberikan yang terbaik lah kita di dunia hukum seperti itu. Kalau pencapaian tertingginya ya agak-agak ini ya mungkin dari segi materi atau apa ya. Kalau dari segi materi mungkin ya bagi saya mungkin saya mensyukuri yang sudah ada saat ini aja seperti itu. Saya bisa hidup tidak kekurangan, saya bisa memberikan sebagian daripada ini untuk orang lain seperti itu. Pak, law firm yang Bapak bidani ini tuh termasuk international law firm ya Pak? Itu bisa diceritakan nggak Pak? Ya, kalau saya bilang mungkin karena dengan hampir sebagian besar klien kita adalah asing, maka mungkin saya bukan sombong ya, mungkin kita ini termasuk law firm yang lebih bergeraknya international law firm ya. Kita mengenai corporate, terus IPR, litigation, itu yang sebagian besar klien kami adalah asing. Nah, mungkin patut saya banggakan sedikit ya. Mungkin pencapaian itu adalah suatu apresiasi dari klien ya terhadap servis yang kita berikan. Artinya sepanjang kita itu bisa memberikan servis dengan data-data ataupun platform hukum yang ada saat ini, sehingga memberikan nilai plus bagi klien, nah, klien ini akan mencari kita seperti itu. Dan kebanyakan juga mereka itu adalah klien-klien yang sudah kita bantu dan mereka rekomen kepada yang lainnya sehingga menggunakan jasa kita. Sekian wawancara saya dengan Pak Yudianta, Medio M. Simbolon. Sangat menarik ya Pak, banyak cerita, banyak tips, terus banyak pencapaian yang beliau bagikan kepada kita, dan mungkin nanti akan memberikan inspirasi kepada halayak. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa baca di majalah Man Obsession edisi Mei 2019. Bisa juga buka channel YouTube Man Obsession dan TVMG. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Adia. Sukses terus ya Pak. Ya, makasih Mbak.